Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duhai Rob, Kau ciptakan langit itu tanpa Dia. Kau semilirkan angin ini dan Kau pantulkan cahaya mentari itu menyinari bumi ini. Begitu elok Kau ciptakan semua keberadaan ini. Kau jadikan pepohonan dan tanaman-tanaman yang indah. Tanpa aku minta, semuanya sudah berada. Di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah angin yang semilir itu, Kau hadirkan burung-burung. Semuanya menghadirkan suara alam begitu indah. Betapa agung ciptaanmu, dan Kaulah semuanya yang menciptakan ini. Subhanallah, subhana bakina ada. Meditasi di sini adalah al-hijrah min waqtil maksiati ila waqtit ta'ah. Uzlah itu adalah hijrah dari kemaksiatan ke jalan ta'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fis samawati fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlati yadkhulu biha midana fitrati. Mana fa'al qalba, tidak ada kemanfaatan dalam hati syai'un sedikit pun mithla uzlati kecuali dengan uzlah. Yadkhulu masuk biha dengan uzlah midana fikrati pada midan, pada suatu tempat untuk bertafakkur. Ini kelanjutan dalam hikmah sebelumnya. Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari memberikan kiat-kiat ketenangan dan kiat-kiat kesuksesan dan kiat makna dalam kehidupan. Pada hikmah sebelumnya, masuklah kita kepada dunia yang namanya khumul itu. Hadirlah kita dalam keberadaan tanpa harus diketahui di mana kita berada. Itu namanya, kalau istilah Sunda itu jurus ngalemit, yang sering dicari oleh para ilmuwan ahli bidang kanuragan. Bagaimana supaya kita bisa napak sancang, itu supaya kita bisa terbang di awan
dan kita bisa bertarung di atas ujung daun itu. Dan konon katanya orang sakti itu, petarung sejati, manakala dia bisa bertarung di atas tampah itu tanpa keluar dari lingkaran-lingkaran itulah. Nah, inilah kita ingin menjadi petarung yang sebenarnya. Nah, inilah cara-caranya dan kiat-kiatnya. Sekarang kita buka ilmu-ilmu, bukan beragam kayak dulu ya. Nah, ternyata ada yang kita enggak itu. Jamaah rahimakumullah, kiat untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan itu kemarin diantaranya, orang sukses bukan berarti harus tenar dan mesti viral. Orang sukses yaitu yang mampu memberikan bumbu kehidupan menjadi variasi dalam kebaikan, itu namanya kesuksesan. Selanjutnya, dan jangan pula kita ini karena terlalu konsentrasi dengan memberikan kebaikan dan kenyamanan, ketentraman dan kesuksesan bagi kehidupan, tapi jangan pula kita ini terlena sehingga kita lupa akan diri kita sendiri. Jangan sampai bunuh diri dalam pengabdian, dan jangan pula kita terperosok, hanyut, terlena, hancur dengan pengabdian karena kita salah overlap dalam mengabdi gitu. Maka overdosis. Maka selanjutnya perlunya kita bermeditasi. Meditasi mengosongkan pikiran, mengosongkan hati. Jadi jangan terlalu penat dengan kelelahan-kelelahan itu. Hipnotislah itu. Kita harus mampu menghipnotis hati dan diri kita sehingga kita nyaman, tenang, tentram. Maka mungkin masalah ini sering bukan hanya oleh kita sebagai muslim, kadang-kadang orang non-muslim juga ada yang dinamakan meditasi, mengosongkan pikiran, mengosongkan pikiran bawah sadar supaya lebih nyaman dan lebih tentram. Itu namanya meditasi. Pentinglah bagi kita ada yang dinamakan meditasi. Meditasi dalam istilah ini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan itu namanya uzlah. Ma nafa'a qalba syai'un mithla uzlati. Hati ini terkadang penat, lelah, capek, sehingga untuk menenangkannya, menghilangkan kepenatan, dan supaya tidak lelah, di situ kita mesti uzlah. Uzlah ini adalah meditasi, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran dari kepenatan sehingga kita konsentrasi kepada Sang Pencipta bumi ini. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna
wa yatafakkaru ma khalaqas samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapakah orang yang bermeditasi? Dialah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang berdiri dan duduk, dan tatkala dia sedang berbaring, dan dia berpikir, bertafakur, siapa pencipta langit dan bumi ini. Tak sia-sia, dan pencipta langit bumi ini Maha suci Allah, Maha suci Allah dengan segala Maha suci Allah, dan kita selalu memohon kepadanya supaya kita dijauhkan dari api neraka. Artinya orang yang bermeditasi ini yaitu mengosongkan semua kehampaan ini, keberadaan ini. Kita jangan sampai terlena dengan kesibukan dari keseharian. Ini jujur, kita ini orang yang capek ya. Selalu disibukkan. Ada yang capek dengan urusan rumah tangganya, benar nggak? Dengan urusan ekonomi, urusan kepemimpinan, benar? Yang RT capek lelah menjadi apanya? RT-nya gitu ya, yang RW demikian. Kita ini memang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk capek, untuk lelah, gitu, untuk lelah. Maka jangan terlalu tersiksa dan capek lelah. Jangan terlalu tersiksa oleh kelelahan itu. Kita ini jadi RT capek banget gitu ya. Semuanya juga melelahkan, tapi ada saatnya pikiran itu dikosongkan. Ada saatnya, ada waktunya pikiran itu diistirahatkan. Hati ini mesti diistirahatkan. Jangan terlalu digeber. Apa digeber itu? Jangan terlalu digaspur. Nanti capek juga. Perlu hati ini, badan ini dikosongkan suatu saat, suatu waktu. Nah, pengosongan jiwa, pengosongan pikiran, pengosongan kelelahan ini oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dinamakan uzlah. Itu namanya uzlah. Uzlah artinya adalah mengosongkan pikiran-pikiran ini, dan kita hanya mau bercinta dengan sang zat yang menciptakan pikiran, dengan zat yang menciptakan kelelahan, dengan zat yang menciptakan dunia ini, dan dunia ini adalah kehampaan dan ketiada beradaan pada hakikatnya. Di saat itu kita tidak mau terganggu dengan siapapun, karena kita hanya ingin bercinta dengan yang menciptakan kepanaan ini. Itu namanya uzlah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal quluba tasda'u kama tasda'ul hadid, wa innal quluba yakhluqu kama yakhluqu thawbul jadid. Hati ini kadang berkarat seperti berkaratnya besi, dan hati ini terkadang rusak
seperti rusaknya pakaian ini. Demikian dengan hati. Hati ini bisa hancur, bisa rusak kalau kita tidak bisa memeliharanya dengan baik. Seperti besi dibiarkan begitu saja, manakala hujan turun biarlah kehujanan, manakala panas datang biarlah kepanasan, dan dibiarkan terkena hujan dan terkena panas atau terkena lumpur, akhirnya sekuat apapun besi itu toh hancur juga karena berkarat. Demikian baju ini, kalau kita tidak bisa memeliharanya, menurut kita umpamanya baju ini mahal, walaupun mahal toh pada akhirnya rusak juga. Apalagi dibiarkan begitu saja, dibiarkan terkena embun, dibiarkan panas terlalu kepanasan, yang seharusnya usia baju ini yang mampu bertahan 1 atau 2 tahun, jangankan 2 tahun, baru 2 minggu pun juga sudah rusak. Itulah kalau kita jorok untuk memeliharanya. Semahal apapun baju kita, sebaik sekuat apapun besi itu, kalau terlalu dibiarkan toh hancur juga. Maka bagaimana supaya besi itu awet dan supaya baju-baju itu bisa awet? Maka peliharalah. Jangan dibiarkan terlalu kehujanan, jangan dibiarkan terlalu kekeringan. Besi supaya awet dicat, supaya awet usianya. Demikian baju dirawat sebaik-baiknya. Demikian dengan hati. Hati pun akan rusak seandainya hati ini sudah rusak. Karena hati ini adalah motivasi, motor semua yang menggerakkan panca indera ini. Maka hati ini kalau dibiarkan begitu saja hancur juga. Dengan kehancuran, kerusakan hati, akhirnya panca indera pun juga cepat rusak. Di usia ini berbicara ini ya, di usia yang relatif masih muda, tapi terlalu diforsir, masih usia 40, 50 relatif masih mampu dan masih kuat, ternyata badan sudah tidak kuat lagi. Ini karena terlalu dirusak oleh hati ini, terlalu tertekan dan tertekan. Itulah efeknya kalau hati ini tidak dipelihara. Ini udah mulai masuk lagi. Maka peliharalah hati ini. Apa yang menghancurkan hati? Yang menghancurkan hati, yang akan merusak hati, seperti halnya tadi, besi bisa rusak dengan air, dan besi bisa rusak dengan terlalu kepanasan dan dibiarkan, dan hati pun juga demikian. Hati ini akan cepat rusak kalau dibiarkan dan tidak dipelihara. Apa saja yang menyebabkan merusak perusakan hati? Nih, mata ini bisa merusak hati. Pandangan ini bisa merusak hati sehingga tidak bisa lagi konsentrasi dengan baik. Pendengaran ini bisa merusak. Pendengaran ini bisa merusak hati sehingga perasaan tak lagi positif. Itulah panca indera ini kadang-kadang merusak di hati kita. Pandangan bisa merusak, pendengaran bisa merusak. Dengan pandangan hati tidak bisa konsentrasi, dengan pendengaran hati tidak lagi berkonsentrasi. Karena jujur kita sering terobsesi dan terkontaminasi ketenangan ini dengan pandangan dan pendengaran. Tadinya mau istiqomah, tadinya mau baik-baik saja, karena kita salah memandang dan salah mendengar, akhirnya kita bisa belok kiri dong. Itu. Kalau kita berbicara dengan ahli dunia, setiap saat kita itu berbicara, bertukar pikiran dengan dunia itu saja. Itu bisnis. Kesini ngobrol bisnis, di sini ngobrol bisnis.
cari di sini cari bawon, di situ dunia, sekitar dunia saja. Itulah kerusakan hati ini. Dan disitulah mulai kotor pikiran kita. Jadi yang akan merusak hati ini diantaranya adalah pandangan dan pendengaran. Pandangan dan pendengaran. Maka dengan memandang ini, dengan mendengar ini, sehingga kita seakan-akan sering lupa terhadap jati diri kita sendiri. Mudah dikompori, mudah terpanasi. Tadinya mau begini, karena kita ini jujur, kita ini iman kita ini belum begitu kuat. Nah, yang akan mengganggu hati kita, yang akan mengganggu keistiqomahan kita, ya diantaranya yaitulah pandangan dan pendengaran. Pandangan dan pendengaran. Maka Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di sini memberikan warning, uzlahlah sekali-kali. Uzlah, hijrah. Untuk menenangkan pikiran ini, kita ini perlu meditasi, perlu mengosongkan dari duniawi, dan kita hanya fokus bercinta dengan ilahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala rasakan, tarik nafas itu dalam-dalam, keluarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duhai Rob, Kau ciptakan langit itu tanpa Dia, Kau semilirkan angin ini, dan Kau pantulkan cahaya mentari itu menyinari bumi ini. Begitu elok Kau ciptakan semua keberadaan ini. Kau jadikan pepohonan dan tanaman-tanaman yang indah. Tanpa aku minta, semuanya sudah berada. Di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah angin yang semilir itu, Kau hadirkan burung-burung. Semuanya menghadirkan suara alam begitu indah. Betapa agung ciptaanmu, dan Kaulah semuanya yang menciptakan ini. Subhanallah, subhana fakina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Tuhai Kau Tuhan, tidak Kau ciptakan semua keberadaan ini, bintang-bintang, bulan, rembulan bersinar, tidak semuanya tidak sia-sia. Kau hadirkan semuanya itu hanya untuk aku mampu berdekat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Maha suci Tuhan Allah. Semuanya ini adalah untuk bermuhasabah kepadamu. Dan disitulah kita beruzlah diri. Artinya kosongkan semuanya. Kosongkan batin ini, kosongkan kepenatan ini, kosongkan kelelahan ini. Sekuat apapun, sehebat apapun, dunia kita cari, dunia semakin dicari, dunia itu semakin menjauh pada intinya. Semakin kita bernafsu untuk mencari kehidupan ini, semakin kita bernafsu untuk mencari dunia ini, semakin kita bernafsu mencari kekayaan ini, semakin jauh dunia itu akan didapatkan. Sekuat apapun, sehebat apapun kita mencari ketenangan dan kebahagiaan dengan dunia-dunia itu, sebenarnya aku yakin dunia itu tidak akan didapatkan. Semakin kita lelah untuk mendapatkannya, dan disitulah dunia itu kemauannya dicari karena dia akan berlari terus. Manakala kita menenangkan diri, bermuhasabah, di dalam diri kita ada qanaah, disitulah dunia akan menunggu kita dan mencari kita. Karena janji Allah, dunia itu akan mendekat kepada kita manakala kita membencinya. Apakah kita ini pencinta dunia? Pantas kita capek. Pantasan kita capek dan lelah karena kita itu terlalu rindu dan mencintainya. Padahal dunia itu semakin dicintai akan semakin pergi. Ya semakin matre, ingatlah waktu kita pacaran dahulu. Semakin kita mencintai, karena terlalu kita menampakkan kecintaan kepada kekasih kita, di situ semakin matre dan banyak keinginan, manja semakin manja, benar nggak? Semakin manja. Coba kalau kita sedikit cuek bebek, dia itu sebenarnya memelas juga. Ya benar nggak? Oke, kalau ini jurus ini ya semakin dicintai, semakin kita terlalu menampakkan gitu kecintaan dan kerinduan kepada kekasih atau kepada istri kita, di situ semakin manja. Ini tolong belikan itu gitu kan. Semakin terlalu, karena terlalu ya begitulah, semakin matre dan semakin manja, itulah dunia. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, memandang sederhana saja, wasaton gitu, pertengahan biasa-biasa, dan disitulah dia itu akhirnya dia yang memelas, takut dijauhi. Takut dijauhi, takut diputuskan. Udah lalu kalau ngomong begitu ya silakan aja. Emang cuma lu aja. Ingat dunia ini tidak selebar daun kelor. Gitu. Jadi dunia itu seperti itu. Nah ini, jadi perlu kita menguzlah. Uzlah itu adalah mengosongkan diri dari dunia ini. Selanjutnya, meditasi yang baik itu bagaimana? Meditasi di sini adalah al-hijrah min waqtil ma'siyati ila waqtit ta'ah. Uzlah itu adalah hijrah dari kemaksiatan ke jalan ta'ah. Al-insan mahamul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya kehilapan, tapi kita tidak usah berfrustasi. Tidak usah berfrustasi. Tapi di situ saatnya kita hijrah. Hijrah dari kemaksiatan kepada taat. Dulu kita malas-malasan. Dulu kita itu bisa dirasakan. Yang haram kita pernah merasakan. Gitu. Yang halal jarang kita melakukan. Masjid pun tak pernah kita bertemu. Di situ kita berkumpul, di situ ada maksiat, di situ ada tempat maksiat, di situ kita berada dahulu. Tapi saat ini tidak lagi. Hari ini aku akan ada di masjid. Itu adalah hijrah di antara. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini akulah hari ini sekarang. La ilaha illallah, la mawjudah illallah. Di sini aku begini, di sini yang aku rasakan saat ini, di sini aku merasakan kenikmatan ini. Yang lalu biarlah berlalu, itu hanyalah kisah-kisah kelam dahulu, dan saat ini aku menjadi seperti ini.